Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, di sini saya akan mempresentasikan referensi modul Electronic Engine dan subbabnya Electronic Sensor. Perkenalkan, nama saya Diana Nur Aulia Putri dari kelas 3B Alat Berat dengan NIM B0303222030. Electronic Sensor. Sensor sendiri merupakan tekanan parameter fisik seperti tekanan, temperatur, posisi, dan kecepatan. Elektronik mengkonversi parameter tersebut ke dalam bentuk signal elektronik yang juga bisa diumumkan melalui ECM. Selain itu, sensor juga mempermudah pekerjaan operator dan mekanik. Nah, jadi dalam sensor itu, sensor sendiri mengambil data berupa pressure, tekanan, temperatur, speed, position, lalu akan dikirimkan atau disalurkan kepada ECM. ECM-nya menganalisa hasil dari signal elektronik tersebut ke dalam bentuk gambar yang akan ditampilkan di pada layar monitor dalam kabin, sehingga bisa dilihat oleh operator atau mekanik. Sensor sendiri terbagi menjadi dua, yaitu ada aktif sensor dan pasif sensor. Nah, di sini ada dua jenis sensor. Ada aktif sensor dan pasif sensor. Aktif sendiri merupakan sensor yang memiliki 3 cabang kabel. Sedangkan untuk pasif sendiri ada 2 cabang kabel. Di aktif sensor sendiri memerlukan power dari ECM, sedangkan untuk pasif sensor tidak membutuhkan power dari ECM. Tetapi secara efisiensi biaya lebih efisiensi pasif sensor. Nah, 3 kabel tersebut ada ground, ada supply voltage, dan ada sensor. Nah, ini adalah macam-macam sensor, terbagi menjadi 4, yaitu ada pressure sensor, ada temperature sensor, ada speed sensor, dan ada position sensor. Pressure sensor ini akan terus-menerus memonitor dan memberikan informasi terkait tekanan sistem secara kontinu, yaitu berupa signal kepada ECM. Sensor ini adalah tipe sensor aktif karena dia mempunyai 3 kabel dan analog serta memiliki orifice. Nah, orifice ini lebar gunanya untuk merasakan adanya tekanan tersebut. Nah, di dalam pressure sensor sendiri ada beberapa jenis yang termasuk dalam pressure sensor. Yang pertama ada atmospheric sensor, yang kedua ada oil sensor, yang ketiga ada boost sensor, yang keempat ada fuel sensor, terakhir ada injection actuation pressure atau bisa disebut dengan HEUI. Nah, dalam pressure sensor ini ada 2 tipe, yaitu ada yang open dan ada yang short. Nah, ECM ini yang bisa menentukan kondisi sensor melalui tegangan signal tersebut. Jika supply voltnya sampai 5 volt atau lebih, maka dinyatakan itu adalah short to battery atau open. Tapi, jika signalnya sama dengan 0 volt, maka ECM akan menganggapnya atau membacanya menjadi short to ground. Pressure sensor. Sensor ini terletak di sebelah kiri engine block dan berfungsi sebagai referensi semua pressure sensor, serta digunakan untuk menentukan engine deret. Atmospheric pressure sensor merupakan analog sensor dan mendapat suplai tegangan 5 volt DC dari engine ECM. Signal yang dihasilkan oleh atmospheric pressure sensor berupa tegangan DC antara 0,2 sampai 4,8 volt DC. Jika atmospheric pressure sensor rusak, maka akan terjadi engine deret. Oke, selanjutnya. Nah, berikut ini ada temperatur sensor. Sensor ini akan mengatur perubahan temperatur pada sistem dan mengubah informasi tersebut menjadi signal sehingga dapat diterima oleh ECM.
Untuk tipe sensor ini ada dua, ada aktif dan pasif. Selain itu, informasi yang diterima ECM juga berfungsi untuk mengukur atau mengatur flow rate-nya dan melindungi engine tersebut. Nah, ini adalah gambar salah satu contoh temperatur sensor. Oke, untuk aktif sendiri, yaitu dia tetap 3 kabel, ada supply voltage, ada ground-nya, dan ada signalnya atau sensornya. Untuk yang pasif ini 2 kabel aja, ada yang 2 kabel juga seperti pada gambar di samping ini yang tipe pasif. Prinsip kerjanya itu merubah tahanan setiap terjadi perubahan temperatur. Nah, di dalam temperatur sensor ini ada beberapa bab, yaitu ada intake air sensor, terus ada fuel temperature sensor, ada exhaust temperature sensor. Fuel temperature sensor. Signal dari sensor ini digunakan oleh engine ECM untuk melakukan koreksi fuel rate untuk menjaga power engine tetap terjaga. Selain itu, signal dari sensor ini digunakan juga oleh engine ECM untuk melakukan engine deret ketika temperatur fuel terlalu tinggi. Nah, selanjutnya, next. Nah, ini di speed and timing sensor. Sensor ini digunakan untuk menentukan engine speed dan fuel injection timing. Sensor ini akan mendeteksi informasi dari gear yang dipasang di camshaft lalu dihubungkan melalui rangkaian vehicle speed dan merasakan getaran crankshaft. Untuk membaca kecepatannya atau speednya, diperlukan signal berupa frekuensi. Maka, sensor yang memberikan signal ini dikategorikan dalam frekuensi sensor. Electronic control menggunakan tipe frekuensi sensor yang bervariasi. Sensor tipe ini digolongkan menjadi 2 bagian, yaitu ada magnetic sensor dan Hall effect sensor. Crankshaft speed timing merupakan primary speed sensor yang mengirimkan informasi kecepatan dan posisi crankshaft ke engine ECM. Signal yang dikirimkan dalam bentuk frekuensi. Crankshaft speed timing sensor memiliki 4 fungsi, yaitu untuk mengukur kecepatan engine, kemudian untuk mengukur engine timing, selanjutnya untuk top dead center location dan cylinder number identification, dan yang terakhir adalah untuk reverse rotation protection. Jika terjadi intermittent atau signal yang dikirimkan oleh crankshaft speed timing sensor hilang, akan muncul error code dengan CID 0190 dan FMI 08. Next. Selanjutnya ada position sensor. Sensor ini mengubah posisi komponen mekanis menjadi signal elektrik sebagai input dari ECM. Setiap model engine dan sistem penginjeksiannya akan berbeda-beda jenis sesuai position sensor yang terpasang pada electronic engine. Nah, di dalam position sensor ini ada namanya seperti pada di gambar itu ada throttle position sensor, ada rack position sensor, ada coolant level sensor, dan ada timing sensor. Sensor ini termasuk sensor aktif karena dia memiliki 3 kabel. Seperti pada di gambar ada supply voltage, ada ground, ada signal voltage. Ada warna putih, ada warna hitam, dan warna merah. Nah, throttle position sensor ini bisa mendapatkan supply hingga 8 volt dari ECM. Untuk memeriksa kondisi throttle control system dapat dilakukan untuk mengumumkan engine dengan ET dan memonitor throttle position-nya pada layar status screen. Mungkin itu saja penjelasan singkat dari saya tentang electronic sensor. Terima kasih atas partisipasinya untuk menonton video ini. Like dan komen. Terima kasih. Bye-bye.